Pemberian nama masjid biasanya di luar diberikan dengan nama tokoh, sedikit menggunakan nama sifat. Ada masjid di Mesir, Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, tokoh. Ada masjid di Syria, Masjid Muawiyah, tokoh. Diharapkan orang-orang yang beribadah, salat, mengaji, belajar, ikut ta'lim di masjid itu mampu meneladani ketokohan yang melekat pada nama masjidnya. Di kita, di Indonesia, para ulama kita mengambil sifat. Maka sering kita temukan nama masjid melekat dengan sifat. Al-Ikhlas, Al-Hakim, Ar-Rahman. Termasuk masjid ini namanya At-Taqwa. Mengapa ditetapkan, dipilih kebanyakan menggunakan nama sifat, sekalipun ada sebagian yang menggunakan nama zat, nama tokoh? Karena pertimbangan para ulama kita umumnya, tokoh itu wafat tapi sifatnya tidak hilang. Tokoh bisa meninggal jasadnya, tapi sifatnya tidak ada yang wafat. Bukan. Jujur kan tidak meninggal. Kalau jujurnya meninggal, tidak ada lagi orang jujur. Ikhlas tidak wafat. Kalau ikhlasnya wafat, tidak ada lagi orang ikhlas. Maka diharapkan setiap orang yang masuk ke masjid itu, dengan dia beribadah menjadi wasilah agar melekat sifat-sifat khususnya yang melekat pada nama masjid itu. Jadi orang yang beribadah di Masjid Al-Ikhlas diharapkan keluar dari masjid lebih ikhlas dibandingkan dengan yang ibadah di masjid lain. Infaknya ikhlas, salatnya ikhlas, ngajinya ikhlas, hilang sendal udah dicari dulu ya. Sekarang orang masuk ke Masjid At-Taqwa, diharapkan takwanya lebih meningkat, takwanya lebih terang, takwanya lebih bersinar, sehingga ada iman yang mencerahkan, ada amal yang berkemajuan. Ini tidak mungkin bisa diraih kecuali kita memahami dulu makna sifat yang melekat pada nama masjid itu. Apa itu takwa? Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Mengapa Nabi seringkali memotivasi kita untuk meningkatkan takwa? Bagaimana cara bertakwa? Apa yang kita bisa dapatkan kalau kita mampu meningkatkan takwa? Dan bagaimana mengukur takwa kita telah meningkat dalam ukuran harian, pekanan, sampai dengan tahunan? Ini yang insya Allah kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini diberikan kelancaran, pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah untuk kita amalkan. Jadi ini baru muqaddimah, sekarang baru kita mulai. Sampai jam berapa kita ini panitia? 10, alhamdulillah. Ketua PDM sampai jam 10, kita jam 9 pamit ya. Di dalam setiap kesempatan kita seringkali menemukan penjelasan, motivasi, ajakan, bahkan perintah dari Nabi SAW dalam sering pertemuan beliau dengan para sahabat, dan diteruskan pada umatnya kemudian untuk meningkatkan takwa. Paling singkat, karena kita masih dalam suasana Jumat malam, setiap Jumat bagian wasiat yang melekat pada rukun khutbah itu wasiat takwa. Bermasalah khutbah Jumat jika wasiat ini tidak disampaikan oleh khatib. Di antara wasiat tegas itu adalah wasiat meningkatkan takwa, dan dikutiplah Al-Quran surah Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita baca dengan ilmu nahwunya dan balaghahnya. Ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan untuk memanggil semua objek, baik yang jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf nida, kata Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dalam kitabnya Minhatul Jalil fi Syarah Alfiyah Ibn Aqil. Ibnu Malik punya syarahnya dari Ibnu Aqil. Alfiyah Ibnu Malik disyarah oleh Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dengan judul kitab namanya Minhatul Jalil. Dalam bab nida disebutkan huruf panggilan nida itu ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan selainnya. Tapi dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah hanya satu, ya. Karena ternyata satu ini mencakup seluruh fungsi panggilan dan memanggil objek dengan semua jarak. Dekat, menengah, jauh. Jadi ibu kalau tersesat cari maktab di Mekah, sedang haji, sedang umrah, ibu cari perhatian, keluarkan satu huruf. Ya, nengok semua tuh. Dekat, menengah, jauh. Ya, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada sebagai objek, berfungsi juga sebagai takkid, menguatkan, haknya tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup makna umum tanpa kecuali. Isim mausul yadullu ala jam'ul jama', mencakup makna luas tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya tercakup secara umum keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kalau disatukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, tinggal dimanapun, merasa jaraknya dekat dengan Allah. Ada yang tinggal di Batu, ada yang di balik papan, ada yang di Tanah Suci, Tanah Abang, Tanah Kusir. Mau dia dekat, menengah, ataupun jauh, merasa jauh dimanapun, tercakup oleh huruf ini. Ayyuha, aku tegaskan, aku ingatkan, alladzina amanu, sepanjang engkau telah menyatakan beriman kepada Allah, tak peduli dimanapun kau berada, dimanapun kau tinggal, di kutub utara, kutub selatan, dimanapun, sepanjang engkau telah mengatakan dan menyatakan beriman, ittaqullah, buktikan keberimananmu kepada Allah dengan meningkatkan takwa haqqa tuqatih, dengan cara yang serius. Ada apa di ayat ini sampai kalimat takwanya itu diseriuskan oleh Allah? Kita temukan di ayat-ayat lain, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Ayat ini mengatakan dasar paling utama sehingga dipilih oleh Nabi, haqqa tuqatih, tapi dengan cara yang serius. Apa yang penting dalam takwa sehingga kita diminta takwa untuk serius? Kalau Quran mengatakan serius bertakwa, artinya ada yang tidak serius. Kalau Quran katakan sungguh-sungguh dalam bertakwa, artinya ada yang tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa. Kita tanya balik dulu kepada Allah dalam Al-Quran dan minta penjelasan pada Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya Allah, ya Rasulullah, mengapa kami harus meningkatkan takwa? Dan mengapa harus serius, harus sungguh-sungguh? Apa manfaat yang bisa kami dapatkan? Maka turun jawaban, disebutkan jawaban ini tepat bukan hanya hasilnya, tapi dengan caranya, dengan ukurannya, parameternya kalau dalam bahasa kita, dan nanti dampaknya dalam kehidupan kita. Kurang lebih semua penyebutan ini disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Baik kata kerja ataupun kata benda, baik fi'il ataupun ism. Jawaban dulu, Quran surah ke-65
di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Nanti 240 akan dibagi ke dalam 3 aspek. 3 aspek ini kita perkecil sedikit dulu secara umum. Quran surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan, ketika diminta meningkatkan takwa, Allah gunakan alladzina, semua tanpa kecuali. Tapi ketika dipraktekkan tawaran takwa itu, maka tawarannya menjadi personal, menggunakan man. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, dari semua yang banyak ditawari meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh itu, adakah di antara kita semua ada yang mau melakukannya? Saya bertanya, ya Allah, kalau saya kerjakan, apa yang saya peroleh? Waman. Makanya para ulama memberikan juga penjelasan, ketika kita menemukan man di dalam Al-Quran, menunjuk pada amalan, maka rasakan ayat itu untuk kita secara pribadi. Wa may yattaqillaha, hei adi, kalau engkau mau meningkatkan takwamu kepada Allah, bawa. Sehingga tawarannya menjadi personal, maknanya general. Kepada setiap kita, tapi tawarannya masih umum. Maka terjemahkan dengan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa, Ustaz. Karena sampai saya tiba di Masjid At-Taqwa ini, saya belum temukan itu barang punya siapa. Waman, dan siapapun, yattaqillah, ingat pakai ya. 1 dari 4 huruf Anita. Ada Bu Anita di sini. Anita, gabungan Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Jika kata kerja dibuka dengan salah satu Hamzah, Nun, Ya, dan Ta, yattaqi, nattaqi, attaqi, tattaqi, pakai 1 dari 4 huruf ini, maka dia punya 3 arti. Hal, istimrar, wal istiqbal. Present, continuous, and future. Sekarang, terus dijaga sampai kapanpun, sampai kita kembali pada Allah. Wa may yattaqillaha, dan siapapun di antara kita, tak peduli apa jabatannya, apa jenis kelaminnya, besar kecilnya, tua mudanya, yattaqillah, dia konsisten meningkatkan takwa kepada Allah. Saat dengar ayat ini dia coba tingkatkan, keluar dari masjid dia coba jaga tingkatkan, besok dia tingkatkan, sampai kapanpun dia hidup dia coba tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi pada semua persoalan yang dia alami pada hidupnya. Perhatikan dahsyatnya takwa. Semakin meningkat takwanya, semakin cepat Allah berikan solusi. Bukan tak punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Karena persamaan Quran mengatakan, sepanjang orang hidup itu pasti mendapatkan masalah berupa ujian. Wala nabluwannakum bisyai. Al-Baqarah ayat 155, dan aku pastikan setiap yang hidup itu aku uji dengan persoalan hidup, bukan ingin menjadikan hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ujian itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. SD kelas 6 mau masuk SMP. Mau naik SMP, apa dulu yang dilewati? Ujian. Tak mungkin naik tanpa ujian. Kenapa harus diuji? Supaya bisa dipastikan bisa mengikuti pelajaran di SMP. Artinya ilmunya naik. Demikian hidup kita juga dalam kehidupan. Diberikan oleh Allah ujian sesuai kemampuan kita, supaya kualitas kita bertambah, supaya kemampuan kita naik. Kalau tidak diberikan ujian, tidak naik kemampuan kita, tidak bertambah kualitas hidup kita. Maka menariknya, semua persamaan kehidupan, setiap orang hidup pasti ada ujian, pasti ada masalah. Tak ada orang hidup yang tak punya masalah. Oh, ini tenang-tenang begini senyum, bawa masalah ini. Sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada. Ya, selesai pengajian kita. Nah, ada orang-orang yang saat akan menghadapi masalah itu, oleh Allah didahulukan solusinya, sehingga ringan menghadapinya.
Masalah rizki, sebelum berpikir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Bergantung takwanya, semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya. Bahkan ada orang belum meminta, Allah sudah berikan. Belum minta, sudah disiapkan. Contoh di Al-Quran. Ibu kenal Siti Maryam? Ya, hanya di Malang, di Batu yang kenal Siti Maryam. Siapa sebetulnya ibu? Sayyidah Maryam, anaknya Sayyidah Hana. Sayyidah Hana istrinya Imran alaihimussalam jami'an. Maryam semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya. Pamannya yang bahkan Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, belum diantarkan sudah ada kebutuhannya di mihrabnya. Di mana ditemukan? Di surah Ali Imran. Di ayat berapa? Ayat 37. Lihat paling kiri sebelah bawah di pojok tuh. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maka usaha orang tua yang menjadikan anaknya semakin meningkat takwanya, semakin dekat dengan Allah, dibalas oleh Allah. Diterima amalan orang tua itu, dirawat anak itu oleh Allah, diperhatikan dalam hidupnya. Dirawat itu diberikan semua kebutuhan-kebutuhan, diperhatikan dalam kebaikan. Setiap kali pamannya Zakaria mengantarkan kebutuhannya di mihrab, sudah ditemukan apa yang diperlukan itu. Musim anggur ada anggur biasa, bukan musim anggur ada anggur. Apa yang mau diantarkan ada, mau diantarkan ada. Karena sejak kecil diperkenalkan dengan Allah, ditingkatkan takwa kepada Allah, dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria. Apa yang keluar di lisannya Maryam alaihissalam itu? Ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Aku mau antarkan sudah ada. Perhatikan jawab Maryam. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini sumbernya dari Allah. Belum dicari, sudah ada. Jadi semakin meningkat, semakin diberikan solusi. Di rumah tangga ada masalah. Ini kan suratnya surat At-Tolak. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga, perpisahan. Ada data statistik sekarang. Saya tanya penghulu dalam satu momen pernikahan kemarin di Jakarta. Ternyata dari satu pernikahan yang terjadi sekarang, perbandingannya di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Jadi Indonesia itu kalau ada satu yang menikah di hari yang sama, di waktu yang sama, secara statistik itu ada 50 yang berpisah. Talak. Di surat At-Talak ada bab takwa di rumah tangga. Ternyata takwa pun itu menyampaikan keharmonisan dalam rumah tangga. Semakin meningkat, semakin selesai urusannya. Nabi Ya'qub alaihissalam, Quran surah 12 ayat 86, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Setiap menemukan masalah di rumah tangganya, melihat perilaku anaknya, apakah marah? Apakah mencela? Apakah menghardik? Yang dilakukan meningkatkan takwanya. Salat, sujud kepada Allah, dalam sujudnya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa yang terjadi dari peningkatan takwa ayah ini? Dampaknya ke anak. Jadi investasi orang tua yang meningkatkan usahanya dengan takwa kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan sampainya rahmat Allah kepada anak. Turun. Ada yang masih kuliah, masih belajar. Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ada enggak takwa hubungannya dengan ilmu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Duhai Anda yang masih ingin belajar, pengen dapat cepat ilmu, diberikan kemampuan mengingat yang luas, tipe nomor 5. Ada 4 tipe ingatan. 1, cepat ingat, lambat lupa. Bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Masalah. Baru disampaikan tadi 15 menit lalu, lupa lagi. 3, cepat ingat, lambat ingat, lambat lupa. Ingatnya lambat tapi lupanya lambat. Yang 4 ini musibah.
lambat ingat cepat lupa. Lambat ingatnya, begitu ingat lupa. Dari tipe yang kelima, cepat ingat sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya itu utang kan ya. Ini bab ilmu, ada di bab ilmu, mau lupa susah itu. Gimana cara mendapatkan tingkat yang kelima ini? Turun ayat, wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan pengetahuan bahkan yang belum kita ketahui. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lihat latar belakangnya. Non muslim masuk Islam, mu'allaf, belajar pada Nabi, berupaya meningkatkan takwa, terlihat oleh Nabi dipanggil, didoakan, buka sorbanmu, didoakan, pakai kembali, tak lupa setelah itu. Dan manhaj itu dibawa, diteruskan. Al-Imam Al-Bukhari meneruskan manhaj itu sampai mengurutkan dari 97 topik. Ada 97 tema dalam Al-Bukhari. Itu tema ketiganya Kitabul Ilmi. Tapi pembukanya Kitabul Iman. Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, kemudian ke ilmu. Ketika iman naik, takwanya naik, ilmu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bawa kebahagiaan, kesuksesan, dagang pengen sukses, bisnis pengen sukses, sukses dan bahagia sekaligus. Karena ada yang sukses belum tentu bahagia, ada yang bahagia belum tentu sukses. Kalau sukses belum tentu bahagia, tadi saya sampaikan saat siang tadi dalam pertemuan Rakernas, itu namanya fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faizin. Kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faizah, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia secara makna. Bahagia belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat untuk laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farah, Farah Queen, Muhammad Farhan, itu diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah. Ibu pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kaya dan tenang, sukses, bahagia, itu bahasa Arabnya falah. Falahun. Kalau digenggam kesuksesan itu, kebahagiaan itu, dan tak ingin saya lepas, saya genggam, tambahkan hamzah di ilmu sharaf pada kata dasarnya. Falaha tambah hamzah jadi aflaha, genggam, kuat. Aflaha, yuflihu, orangnya disebut muflih, jamaknya pakai un di ujungnya, muflihun. Kalau bekerja untuk mencapai kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, maka ganti kata kerja, aflaha yuflihu. Kalau anda tuflihu. Kalau jamak, Allah mengkhitab kita, meminta kita semua, jadilah orang sukses, orang bahagia, tuflihun. Ya Allah, saya minta cara cepat supaya sukses dan bahagia. Turun ayat Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, supaya apa? Supaya kalian sukses apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dan supaya dengan profesi itu bahagia dibawa ke dalam hidupnya. Coba saya tanya ini, Al-Quran turunnya di mana? Udah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Kita udah lama nih. Di Mekah ya? Mekah. Pertanyaan saya, saat Quran itu turun, orang-orang Mekah itu bahagia tidak? Sukses tidak? Maju tidak? Bandingkan dengan tetangganya, Romawi, Persia. Maju tidak orang-orang pada masa itu? Tinggalnya di bawah lembah, sampingnya bukit-bukit yang keras. Masyarakatnya disifati jahiliyah, sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang ada seringkali konflik, bertikai, berkelahi, nantang orang, mabuk, zina, dan rata-rata profesional.
Dulu kenapa disebut jahiliyah? Saya kasih gambaran saja. Mabuk. Bu. Mabuk zaman jahiliyah itu yang pemula, yang prematur 5 kali dalam sehari. Yang pemula. Kebayangkan yang profesional. Niki masih masuk Batu daerahnya. Saya tanya, kalau di Batu itu ada begal enggak? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya, kan batunya banyak gitu. Jahiliyah bukan 1-2 orang, sekampung begal semua. Jadi terkenal, ada satu daerah, satu kota, orang sudah tahu itu kota begal. Cuma lewat dagangan tuh harus lewat situ. Kalau tidak setoran dibegal semuanya, kampung begal. Namanya Gifar. Orang yang dari kampung begal, dari Gifar, tambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal tuh. Dulu pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Masuk Islam, mendapatkan kenikmatan, meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda bisa bayangkan, yang pemabuk jadi orang paling taat, yang pelit jadi orang paling dermawan. Tadi pimpinan kota begal, Jundub bin Junadah, datang melihat Nabi, jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi, berubah jadi orang baik, bawa sifat penyayang, pulang ke kampungnya, didakwahi orang sekampung, masuk Islam jadi baik. Heboh Madinah, keluar langkah, dak dikduk. Ternyata orang-orang dari Gifar yang telah berubah dari sifat preman, pensiun premannya, jadi tobat, jadi orang paling baik di masanya. Itu preman pensiun tuh ada sanadnya itu. Berubah, karena itu dia bangga perkenalkan daerahnya, diperkenalkan. Orang-orang yang bawa cahaya kebaikan, semakin tinggi kebaikannya, semakin dikenal tempat daerahnya, bukan orangnya. Imam Nawawi, nama aslinya bukan Imam Nawawi, beliau Yahya, punya bapak namanya Syaraf, tinggal di kota Nawa. Hanya saking banyaknya cahaya takwa dan ilmunya, terbawa daerahnya dikenal An-Nawawi. Tambah A depannya, Al ujungnya I. Kita punya ulama besar dari Padang, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padangi. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada Syekh Nawawi dari Banten Al-Bantani. Ada Syekh Fatur Rahman memperkenalkan ke Mekah, ana Fatur Rahman Al-Jogjakartai. Ada Haji Nur Rahman wali kota Al-Batui. Misal ya, tadi bertemu kita. Al-I jadi baik. Dan hidupnya lebih bahagia. Yang paling dahsyat, semua profesi yang dipegang oleh mereka ketika meningkatkan takwa. Dagangnya pakai takwa, Pak. Jualannya pakai takwa. Kerjanya pakai takwa, jadi pebisnis pakai takwa, di militer pakai takwa, perangnya pakai takwa, bela negaranya pakai takwa, ngajarnya pakai takwa. Anda silakan perhatikan bagaimana orang-orang itu mencapai kesuksesannya. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam, sebelum bertakwa, dengan setelah masuk Islam, setelah bertakwa? Silahkan cek berapa banyak kekayaannya. Tidak ada satu pun pebisnis, pedagang dalam Islam, dagang dengan takwa, kecuali tidak pernah kembali modal dalam dagangnya. Selalu kembali untung. Abdurrahman bin Auf masuk Islam, hartanya dirampas. Kaya di Mekah, kaya, dirampas hartanya. Ditawarkan, kalau Anda ingin kaya lagi, silahkan tinggalkan keyakinanmu pada agamanya Muhammad, kami kembalikan hartamu, kami angkat jadi orang terpandang di Mekah ini. Kalau tidak, kami tidak akan eksekusi. Silahkan berangkat, kami rampas hartamu, silahkan berangkat ke Yathrib dengan pakaian yang melekat di badan. Jarak kurang lebih 400 kilo jalan kaki. Saya tanya pada Anda di sini nih, kalau diberi pilihan kepada Anda, silahkan tinggalkan Batu dan Islamnya, silahkan pergi untuk mencapai Islam di Jakarta. Tapi kalau Anda mau tinggalkan Islam, diberikan uang kepada Anda 1 triliun.
Pilih mana? Tinggalkan Islam dapat 1 triliun atau tetap berpegang teguh pada Islam tidak dapat 1 sen pun? Cepat jawab. Enggak mudah pilihannya kan? Enggak mudah. Ujiannya bukan jaga toko, tinggalkan Jumat. Jaga toko nggak bisa sholat. Bukan, ujiannya tuh tinggi. Ambil hartanya, pilihannya apa? Saya berangkat. Demi pembuktian takwanya kepada Allah, dia berangkat. Beliau berangkat. Istri ditawari, ikut suami atau tinggal. Kalau Anda ikut suami, pergi, kami rampas semua harta. Berangkat dengan suami jalan kaki ke Yathrib. Tidak diberikan apapun. Kalau tinggal di Mekah, kami berikan harta suami, silahkan pilih laki-laki paling tampan yang disukai, difasilitasi pernikahannya. Bu ya, anggap suami nggak ikut malam ini nih. Ibu ditanya, ibu pilih mana? Tinggal dengan suami di Batu atau diajak sama orang ke Jakarta, dikasih 1 triliun, ditawarin lagi kemudian siapa yang paling ibu sukai, difasilitasi pernikahannya. Ibu pilih tinggal atau berangkat? Bingung. Istrinya Abdurrahman bin Auf sebelum itu memutuskan untuk tinggal di Mekah, tidak ikut suami. Sampai singkatnya Abdurrahman bin Auf di Yathrib diterima oleh orang yang sepadan dengan kebutuhannya. Yang haus diterima oleh orang bawa minuman, yang lapar diterima oleh orang bawa makanan. Yang tidak punya pekerjaan disambut oleh orang yang punya aset dan pekerjaan. Sifat membantu sesuai keperluan disebut nasir. Kalau banyak disebut ansar. Kenapa kaum ini disebut dengan ansar? Karena membantu sesuai dengan sifat-sifat yang diperlukan. Maka disambutlah oleh orang paling kaya di Madinah itu, di Yathrib, karena mendengar ada orang kaya jatuh fakir karena ingin bertakwa kepada Allah. Ditawari 2 hal. Akhil karim, innaka sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, au bima ma'na, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Nyata. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau Anda ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun anggota keluarga aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Antum nih Bapak, anggap istri nggak ikut, dapat tawaran. Begitu sampai kemudian di Batu ditawari, Pak kalau mau nikah Bapak pilih paling cantik di Batu, saya fasilitasi pernikahannya dan saya berikan setengah harta saya. Orang paling kaya nawarin itu. Saya tanya Anda, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Percuma bilang ditolak Bu. Secara fitrah terima ya. Tapi perhatikan, Abdurrahman bin Auf meyakini investasi takwa di hadapan Allah itu lebih bernilai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka dikatakanlah, jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Terima kasih atas tawaran Anda, sekarang cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka dipakai ilmunya, hasil pendidikan dengan Nabi, berdagang dengan takwanya. Singkatnya, ketika selesai masa dagangnya 2 tahun jadi orang kaya, 3 tahun lebih kaya lagi. Ketika sampai di ujung kehidupan Nabi, naik status pada golongan kaya nomor 3. 1 kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Saya pernah riset saat dapat honoris causa di bidang manajemen dakwah dari UMJ itu. Jadi hanya 2 yang pernah dapat, 1 Bung Karno, yang kedua kami. Karena nggak sembarangan, bukan sembarang dibeli, riset diberi. Risetnya itu harus diuji oleh 15 profesor. Salah satu yang kami tampilkan, bagaimana takwa mempengaruhi kehidupan Abdurrahman bin Auf. Jika asetnya dinilai dengan nilai sekarang, valuasi namanya, itu kurang lebih jumlahnya 14.000 triliun. Bisnis dagang dengan takwa. Ilmu juga begitu. Dulu orang kalau ilmunya pakai takwa itu minimal 5 bidang. Sekarang paling tinggi 2-3 bidang dikuasai. Dulu minimal 5. Nggak tanggung, bukan cuma tafsir, hadis, fikih, matematika dikuasai, fisika dikuasai, seni dikuasai, kedokteran dikuasai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
Bukan hanya di balaghah, di tafsir, di matematika beliau unggul. Antum buka kitab tafsirnya Al-Jawahir itu, karya Syekh Tantawi Jauhari. Lihat bab Lataif, ada masalah-masalah hitungan matematika diselesaikan oleh beliau dengan ayat-ayat Quran. Ibnu Sina, Avicenna, berapa disiplin ilmu yang dikuasai? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Berapa ilmu yang dikuasai? Pertanyaannya, bagaimana mereka memulai pendalaman ilmu itu? Dan ternyata sejak dini yang ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia pakai takwa. Khalid jagoan, sebelum masuk Islam jagoan. Setelah masuk Islam lebih jago lagi. Pedangnya tak terlaktukan. Sampai dipelajari di luar. Di luar itu ada pelajaran khusus membahas tentang, meriset tentang kemenangan Khalid bin Walid yang tidak pernah tumbang dalam karir militernya. Itu semua takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya sama, nabinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, mengapa kualitasnya bisa berbeda? Maka kita balik bertanya, takwa menjamin pengetahuan, takwa menjamin kebahagiaan, takwa menjamin kesuksesan, takwa menjamin solusi, takwa menjamin rizki. Jadi ternyata ketika kita diminta meningkatkan takwa, tiap pekan dievaluasi. Kalau dalam bahasa bebasnya khatib bertanya setiap pekan, sudah meningkat belum takwanya? Sudah meningkat belum takwanya? Tingkatkan terus ya, tingkatkan terus yang serius ya, yang sungguh-sungguh ya, jaga takwa sampai kita meninggal, minimal dalam keadaan muslim. Mengapa itu dikatakan? Karena Allah, karena Rasulullah menginginkan kita itu bahagia hidupnya, sukses, nyaman. Jadi ketika diminta meningkatkan takwa, cara berpikirnya bukan diminta untuk mendapat beban, bukan, tapi supaya bahagia, sukses, berhasil hidupnya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa dengan serius itu supaya kita berhasil meraih apa yang dijanjikan itu. Itulah inti yang harus kita bedah malam ini. Karena itu saya mohon izin berdiri, karena ini adalah titik inti pembahasan kita di malam ini. Menjadi pribadi yang bertakwa, mengetahui jalan-jalan dan amalan-amalan takwa. Nanti baru terakhir saya bedah sisi ilmiahnya bila waktunya masih memungkinkan. Masih 2 jam kan sampai jam 10 ya. Saya mohon izin berdiri ya. Yuk kita pelan-pelan. Sudah kita pahami cara berpikirnya ya. Takwa tadi sudah kita bahas. Kenapa seringkali diingatkan untuk meningkatkan takwa? Jawabannya sudah ada. Tinggal sekarang ditanya balik, bagaimana cara mendapatkan itu dengan cara meningkatkan takwa. Maka kita turunkan dari 240 penyebutan takwa dalam Al-Quran, kita masuk pada bagian yang kedua. Yang pertama tadi tentang hasilnya kalau bertakwa bagaimana. Yang kedua tentang caranya meningkatkan takwa itu seperti apa. Bagian kedua, kita mulai teman-teman, kita keluarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Ini kalimat takwa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan di sini nanti setelah kita keluarkan, saya harap jadi kurikulum hidup. Nanti keluarkan satu-satu jadi panduan. Apalagi di masjid yang namanya Masjid At-Taqwa. Mesti ada panduan takwanya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika kitab Al-Quran ini jauh dari apa yang kita gambarkan, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita imajinasikan, karena di dalamnya terkandung pedoman berkehidupan yang tidak boleh diragukan. Jadi awas, Allah sudah kasih kunci kepada kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak boleh ragu. Ragu sedikit saja tidak akan mendapat fadilah dari Al-Quran. Harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin, maka dengan keyakinan itu isi Al-Quran akan menjadi petunjuk, pedoman, kurikulum hidup bagi orang takwa. Ini deklarasi pertama kali yang ditampilkan dalam Al-Quran yang menegaskan Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Membaca itu gerbangnya.
Makanya dalam kita interaksi dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Catat baik-baik ini. Tingkat pertama membaca, supaya kita tahu cara baca. Namanya qiraah. Apa namanya? Qiraah. Orangnya disebut qari. Kata perintahnya iqra. Iqra itu artinya perintah supaya kita bisa baca, walaupun belum ada tuntutan untuk memahami yang dibaca. Yang penting bisa baca dulu. Dulu ada buku namanya Iqra kan? Iqra. Itu muridnya belajar dari seorang guru di Semarang, Syekh Dahlan, Qiraati namanya. Ya, ada Qiraati, ada Iqra. Sama-sama dari qira'a. Qira'a yaqra'u, ya. Qira'atan, qiraati bacaan dasarku, Iqra bacalah bacaan dasar ini. Karena itu semua pelajaran dalam Iqra, dalam qiraati tidak menuntut paham makna, cuma mengajarkan kita cara baca. A fathah a kan? Fa fathah fa, lam doma lu, apa lu, ya. Nah, sama dengan SD bahasa Indonesia kan? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Saya tanya pada jenengan, pernah nggak jenengan tahu itu Budi itu siapa? Dan yang diarahkan kita bisa baca ya, itulah qiraah. Nanti setelah paham qiraah, naik yang kedua, namanya tilawah. Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, lalu amalkan yang telah dipahami itu. Karena itu perintah sholat datang setelah bisa tilawah. Qiraah sudah dapat bisa, lalu muncul perintah sholat. Perintah sholat itu pakai tilawah, bukan hanya qiraah. Al-Ankabut ayat 45. Insya Allah antum hafal tengahnya, cuma lupa awalnya. Ya, innas sholata tanha. Nah, itu tengahnya. Apa awalnya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi perintah sholat itu pakai tilawah, bukan qiraah. Apa itu tilawah? Utlu, baca dulu, Adi Hidayat baca. Ma uhiya ilaika minal kitab. Ketentuan sholat yang ditunjukkan, diajarkan, diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, diajarkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Pelajari dulu, pahami sampai paham. Kenapa kakinya seperti ini? Kenapa takbirnya mengangkat begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kita mengangkat, bertakbir sampai salam, tak paham pun sah sholat. Dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi makna sholat, fadilah sholat, barokahnya sholat, tanha anil fahsya wal munkar, sulit dapat. Karena itu bisa dikeluarkan kalau kita paham isinya. Kenapa kaki begini misalnya? Tangan diangkat seperti ini. Tilawah, pelajari. Tangan diangkat sejajar dengan bahu begini. Ada di hadis Muslim, hadis 397 misalnya. Ya, dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi kasusnya yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Ya, Anda kemudian angkat tangannya sejajar dengan bahu, kemudian di Abu Daud ucapkan Allahu Akbar sambil diucapkan. Apa di antara maknanya? Turun kitab. Ya, Nadharat fi ma'ani shalah, asrarus shalah dijelaskan. Di antara makna mengangkat ini, buang urusan dunia ke belakang. Lemparkan dunia, jangan dibawa, hanya Allah yang agung. Jadi jangan bawa urusan dunia dalam sholat. Kenapa tidak banyak orang khusyuk dalam sholat? Karena ketika takbir dunia masih ikut. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya kredithu Akbar, pulsahu Akbar, WA-hu Akbar. Ya, tunggu proyek. Begitu takbir Allahu Akbar, bunyi handphone, tang ting tung ting tang ting tung, batal sholat. Sebentar ya, sholat dulu. Hai, tilawah. Nanti setelah tilawah ada tahfidz yang dipahami, keluarkan sesuai profesi. Anda yang pedagang di sini, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang di Quran. Tidak harus semuanya. Apa keperluan kita yang pokok? Keluarkan ayatnya, buat kurikulum, hafalkan ayatnya, bawa maknanya, terapkan di profesi kita. Begitu caranya. Itulah hudan. Yang da'i, yang mubaligh, keluarkan ayat-ayat dakwah di Quran. Jadikan kurikulum. Bagaimana berdakwah yang Qurani. Tabligh yang nabawi, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kenapa dulu 2 huruf orang sudah masuk Islam? Umar itu kan cuma dengar Toha, bergetar hatinya kuat, masuk Islam.
Sekarang sudah Baqarahan, Ali Imranan, Yasinan, belum juga taubat. Apa yang salah itu dengan bacaannya? Dulu baca bismillah, bismillah, Al-Fatihah, sekali baca, orang kena sengat kalajengking Arab. Tersengat, diruqyah dibacakan, dengan takwa yang tinggi, sembuh itu. Sekarang sudah dibaca sampai khatam Quran, belum sembuh-sembuh. Apa yang salah? Jadi itulah hudan. Nah, hudan ini akan efektif bagi orang yang takwa saja. Hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin sukses membawa semangat kurikulum Quran di bidang bisnis, di bidang ilmu, jadi dosen, jadi ustadz, jadi guru, dibawa di pertanian, keluarkan ayatnya misalnya. Kalaupun ayat dikeluarkan tapi tidak menggunakan spirit takwa, tidak sukses juga. Maka jangan salahkan, saya sudah berusaha bisnis menggunakan skema syariah, tapi kenapa nggak sukses-sukses? Boleh jadi syariahnya pakai nama, tapi takwanya tidak muncul dalam nama syariah itu. Karena sekarang banyak yang pakai syariah, bank syariah, koperasi syariah. Dulu teman-teman bercanda itu bikin pingpong syariah. Kalau servis pakai bismillah, ya, nyemes masuk alhamdulillah, kena cemes astagfirullah. Nah, hudan lil muttaqin, Quran itu akan efektif jadi pedoman hidup bagi orang takwa. Jadi cara baca orang takwa pada Quran beda, Pak. Kalau qiraah dia baca pakai takwanya, meresap pada jiwanya, ada getaran. Disebut nama Allah aja bergetar. Apalagi kalau baca Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim. Siapa di antara kita yang baca Quran selalu menggunakan takwa? Atau sekedar baca? Beda rasanya, lain, sentuhan kejiwanya beda. Ulama mengatakan minimal orang baca Quran pakai takwa itu dia dapatkan dua hal. Satu, ketenangan pada jiwanya. Makanya kalau punya masalah, salah satu terapinya ambil wudhu, buka mushaf. Dahsyatnya kadang baru kita buka, kita temukan ayat sesuai kebutuhan kita. Dahsyatnya Quran begitu. Baca, begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ada syifa. Ada petunjuk tuh. Kayak kalau ibu punya masalah, Bu, buka Quran, bukan Instagram, Facebook, bikin status. Nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka tuh. Orang yang nulis nggak nyangka berarti sedang nyangka. Tenang. Yang kedua apa? Ahli Quran itu sepakat ulama menghasilkan kelembutan. Ahli Quran itu lebih lembut. Ahli hadis lebih berhujjah. Ahli fiqih lebih logis. Ahli Quran, ahli fiqih, ahli hadis ketemu tiga-tiganya. Mantap istinbatnya. Dia lembut, dalilnya kuat, dan logikanya jalan. Kayak pesantren-pesantren itu kalau mengajarkan benar kurikulumnya, keluarannya luar biasa. Karena berhujjah dia kuat, kelembutannya muncul, dan rasionalitasnya jalan. Nah, ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah, sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini, kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas malam ini. 1, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqun hudal lil muttaqin. Al-muttaqun, untuk menjadi orang takwa itu jalan pertamanya, perhatikan baik-baik. 1, alladzina yu'minun. Alladzina sudah saya bahas tadi. Artinya apa? Allah enggak pilih-pilih. Kiai aja yang takwa, habib aja yang takwa, ustaz aja yang takwa, tidak.
Allah berikan tawaran pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada hamba yang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, hambanya yang nggak ngambil. Saya sering istilahkan, hidayah itu Allah tebarkan, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kayak sinyal handphone, Anda teleponan di dalam, sinyal nggak kuat, Anda keluar kan cari sinyal. Sama, takwa itu juga ada sinyalnya. Kalau Anda merasa kurang, cari sinyalnya. Cari di majelis ilmu, cari di masjid, cari di tempat orang-orang menghafal Quran, cari di tempat orang-orang yang senang ibadah, supaya naik sinyalnya. Nah, cara pertama mengaktifkan takwa itu, alladzina Allah tawarkan pada semua tanpa kecuali, yu'minun. Yu'minun kata kerja atau kata benda? Angkat tangan coba mana? Angkat tangan. Jangan yang ini, yang lain. Ayo Mas, berdiri. Adik. Nah, ini. Kata kerja, kata benda. Kata benda itu isim atau fi'il? Oh, isim, ya. Ya baguslah. Dah, turun lagi. Ya. Anda dapat 100.000 nih. Nah, Mas, yang belakang Mas. Ya, yang baju hijau, jaket hijau, diri. Isim atau fi'il? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari apa fi'il amar? Fi'il amar apa fi'il madhi? Fi'il mudhari. Mudharinya bentuknya apa? Jama' atau mufrad? Tandanya apa? Waw dan nun. Ini menunjukkan fi'il mudhari apa? Ada waw dan nun di ujungnya. Jamak mudzakkar salim, mudzakkar salim itu isim jamaknya. Masuknya apa? Baik, udah bagus. Betul 300.000. Gak usah tepuk tangan, gak ada merpati. Belakang. Fi'il kata kerja, beda dengan isim. Isim itu kalau ada alif lam di antara tandanya isim. Contoh, surah ke-23, surah apa namanya? Al-Mu'minun, betul. Kalian gak ada hadiah cepet tuh. Lihat Al-Mu'minun, ayat pertamanya qad aflahal, ada alif lam ujungnya un, itu kata benda namanya, isim. Kenapa saya sebut ini dulu? Kalau kata benda artinya sifatnya sudah melekat pada benda, sudah jadi kebiasaan, ya, dan tidak berubah. Ayam itu benda atau kerja? Kata benda, benda kan? Ayam ya, kalau jalan kerja, ya kan? Makan kerja, ayam benda kan? Sampai kiamat pun tetap ayam jadi ayam, nggak akan pernah berubah jadi kucing. Kata kerja itu menunjukkan usaha kita untuk meningkatkan sifat itu supaya sifat melekat kuat pada diri kita. Apa sifat utama yang harus melekat itu? Iman. Iman itu kalau ingin dapat, ya harus kerja, harus usaha. Iman Allah anugerahkan pada diri kita, ada potensi dalam diri kita, ditanamkan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir Allah berikan fitrah. Di antara fitrah ini ada iman. Tahu dari mana? Quran surah 30. Ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu, upayakan dirimu pada din yang lurus, yang benar. Apa itu din? Ditafsir di Quran surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dasar Islam itu pakai iman. Jadi ketika iman itu ditanamkan pada jiwa, itu fitrah. Fitratullah, fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Tugas kita bekerja mengeluarkan cahaya iman ini. Supaya iman dari sini naik ke mata, maka memandang menggunakan iman. Dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung hati aja. Dari mata turun ke lisan, bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman, melangkahnya pakai iman. Kalau Anda riset ayat-ayat tentang tubuh kita dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan iman. Mata, Quran surah 24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, gunakan imannya untuk memandang. Iman naik ke mata, maka iman membimbing mata ini yang harus dilihat, kata imannya.
Tak baik menurut iman, palingkan. Memalingkan dari objek yang tak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan sekedar berpaling, memalingkan dari objek pandangan yang menurut imannya nggak baik dipandang. Dan itu nggak relatif lagi. Kalau budaya bisa relatif. Yang menurut kita di sini dipandang tak elok, di Amerika jadi biasa. Tapi menurut iman, ada standar, ada ukuran. Ini nggak bagus, palingkan. Ketika imannya aktif, naik ke mata, dilihat, nggak boleh pandang, berpaling. Turun ke lisan, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum, la yaqtab ba'dukum ba'da. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka iman harus naik ke mulutnya. Kalau iman sudah masuk ke lisan, apa yang keluarnya? Semua kosakatanya baik. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada ghibah. Semua keluar yang baik. Tak mampu, dia diam. Anda pernah dengar kisah Al-Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau hidup di masa saat ayahandanya dinistakan, dijatuhkan karena fitnah kubra. Lewat dengan anaknya, dicelak habis tuh, celak habis. Beliau diam. Dalam riwayat demikian. Anaknya bertanya kepada ayahnya setelah orangnya pergi, ya abi lima lam tarud. Ayah, kenapa anda nggak jawab, nggak diklarifikasi itu celaan itu? Apa jawabannya? Ya bunayya ana la adri kaifa arud. Nah, anakku sayang, bapak nggak tahu cara balasnya gimana. Saking bersihnya hatinya untuk mencari kosakata untuk hanya sekedar mengatakan, ayahku tidak seperti yang kau duga. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking baiknya. Jadi kalau semua ini pakai iman, kita berusaha mengaktifkan iman, keluarkan iman, sehingga tangan bergerak dengan iman, kaki melangkah pakai iman, mata memandang pakai iman, itu aktif, minimal pasti jadi orang baik. Lewat, lihat YouTube, pengennya lihat ceramah, tiba-tiba keluar iklan nggak pantas kan? Misal, itu bukan karena salah channelnya, mungkin karena Anda pernah buka sesuatu yang salah, ada algoritma ikut di situ. Algoritma YouTube. Tapi karena imannya sudah hadir, maka langsung kemudian wajahnya bisa berpaling. Lisannya istighfar, astagfirullah. Tapi kalau imannya masih setengah, lisannya istighfar, matanya tak berpaling, astagfirullah. Masih usaha. Nah, yu'minun itu terus berusaha. Setelah kita punya iman dikasih oleh Allah, kita pengen berlatih, tapi berlatihnya enggak sekarang berlatih, besok berhenti. Besok berlatih, lusa berhenti. Tidak. Sekarang berlatih, besok berlatih, terus berlatih, konsisten melatih iman, itu yu'minun namanya. Artinya Allah memberikan jalan, kalau ingin jadi orang takwa, yang pertama harus komitmen untuk konsisten melatih iman, supaya muncul dalam perilaku kita. Satu. Ini ya, poinnya. Sekarang pertanyaannya gini, lanjut. Gimana caranya melatih iman ini? Supaya tidak menurun. Seperti ilmu, al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Berkurang, tidak jadi cahaya lagi. Ya, supaya enggak redup. Apalagi kata Nabi akan ditemukan satu masa, paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira, akan ditemukan orang saking fitnahnya merajalela, banyak menyebar, itu ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Saking cepatnya pergolakan hidup pada masa itu. Gimana caranya? Nah, beramal soleh. Turunkan amal soleh itu apa yang jadi prioritas. Betul, beramal soleh. Karena itu kita temukan setiap ada kata iman itu disebutkan 811 kali dalam Al-Quran. Semua turunannya, amanu, yu'minuna, mu'minun, itu ada 811 kali kurang lebih disebutkan. Setiap ada kata iman, sandingannya amal soleh. Baik namanya amal soleh, ataupun langsung rincian amalnya. Surah paling favorit dalam Al-Quran, selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr kan? Wal asr,
Innal insana lafi illa alladzina wa. Nah, sekarang kita keluarkan dari banyaknya amal soleh itu apa saja latihan cepat untuk meningkatkan takwa sekaligus melatih iman. Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nih, dua. Dan dia berupaya menunaikan solat dengan baik dan benar. Makanya menegakkan, tegak itu supaya sempurna, benar dan baik. Lihat tulisannya ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mohon maaf, ibu kelihatan bu? Luar biasa iman ibu. Belum saya tulis sudah kelihatan. Iman ibu top deh. Tidak sia-sia saya jelaskan tentang iman. Sudah terjadi akselerasi di belakang. Belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Assalamualaikum. Lihat sini ya. Salat itu ada begini, 1 alif lam shad lam alif ta marbutah. 2 ada begini, alif lam shad lam waw alif ta maftuhah begini. 3 ada alif lam shad lam waw fathah tegak ta marbutah begini. Cepat, kalau nomor 1 itu artinya satu, sekali, tunggal. Kadang berarti doa. Jelas? Baik. Kalau nomor 2 yang alif lam shad lam waw alif ta maftuhah itu artinya jama' tapi terbatas. Jama' banyak tapi dibatasi. Contoh, salat 5 waktu di dalam Al-Qur'an itu ditampilkan dengan kata sholawat. Bentuk nomor 2, Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian, saling menjaga. Artikan saling jagalah. Jadi kalau di rumah ayah ingat, ibu masih tidur, bangunkan ibu. Orang tua sudah bangun, anak belum bangun, bangunkan anak. Karena katanya hafidhu, bukan jagalah, saling menjagalah. Saling menjaga. Jelas? Anas salawat terhadap waktu penunaian sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 kan? Ya, koneksi nomor terhubung dengan Allah 24434. Klik nomornya 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 5 waktu. Jama' tapi terbatas. Gak boleh lebih untuk yang fardu, gak boleh kurang. Tapi Ustadz, saya ini seorang pendosa, saya ingin bertobat. Gak apa-apa besok subuh 3 rakaat. Gak bisa. Tidak boleh terlampau soleh. Tetap 2 dan tetap 17 rakaat. Ya? Ibu baca Fatihah ibu sehari berapa? 13 apa 14? 13. Berarti ibu gak sholat isya tuh. Karena minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari. Nah itu jamak tapi terbatas, namanya sholawat. Tapi kalau jamak bentuknya banyak, tak berbilang, melampaui fardunya, tambah sunnahnya, yang rawatibnya, yang mutlaknya, ditambahkan, menambah yang fardu, maka berubah bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini. Alif lam shad lam waw fathah tegak di atasnya ta marbutah. Coba Anda lihat Al-Baqarah di ayat kedua, ayat ketiga itu. Di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalimat salatnya bentuk 1, 2 atau 3? Jawab aja, kan sekarang udah nggak ada pemilu ya Pak. Ya kan? 1, 2 apa 3? 3. Coba lihat. Salat bentuk yang ketiga, alif lam shad lam waw fathah tegak ta marbutah. Betapa detailnya Al-Quran. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah sholatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun sholatnya 5 waktu juga.
Muslim yang biasa, saya takwanya setengah-setengah aja Ustaz, biasa aja, yang penting sholat. 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup, 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafaz atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh. Cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu. Waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur rapi berurutan, tertib. Dapat tambahan ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu supaya nggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. 12. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat fi yaumin wa lailatin, siang malam yang mengiringi salat fardunya 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa rak'ataini qablal subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga. Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Tuh. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12. Latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu. Ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain, konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. Kalau sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qabla al-fardu, qabla sholatis subhi, qabla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qabliyah. Maka kita temukan qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Ustadz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, nggak sempat 4, gimana solusinya? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidhu 10 rakaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rakaataini qabla dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, nggak dapat 4, cuma dapat 2 nggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4.
Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan nggak disebutkan, nggak ditemukan qabliyah rawatib, nggak ada ba'diyah rawatib. Tapi qabliyah, tidak semua qabliyah itu rawatib, ada yang mutlak. Sebelum asar ada nggak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi, gimana bunyinya? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah Isya mau pakai boleh. Apa dalilnya? Ma baina adzanaini rakaatain. Di antara dua adzan dan iqamah masih boleh salat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dari yang fardu. Siang dari subuh ke zuhur jauh jaraknya, antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Ini subuh jam berapa? 4:34. Kemudian 4:35. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah. Ini menunjukkan dari daerah yang berbeda-beda, ya. Ambil 4:35 misalnya kan? Ambil. Baik, kita turunkan waktunya. Siapkan oleh kita. Ambil jaraknya 1 jam kurang lebih 10 menit dari situ, hitung. Ya, naik, tempat naiknya matahari disebut masyrik, haram salat. Lewat bayangan sudah 1 tombak ukurannya kurang lebih 1 jam 10 menit masuk syuruk. Nah, itulah awal duha. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, tsumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk enggak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, tsumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha. Saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruk, awal duha disebut syuruk. Fakana alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna kata Nabi. Tapi bukan umrah senilai umrah. Mau kemana mah? Mau umrah dulu. Salat di At-Taqwa, nunggu subuh. Bukan, umrahnya belum dilakukan tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam nemu lagi salat. Ayo, semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik. Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak salatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar salat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan salat-salat lainnya. Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri. Pertengahan duha pahala sendiri. Pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum. Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum. Lewat macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak jangan ke situ Pak, jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki, rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah duha bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya lail, jamaknya layali, turunannya lela, lili, lala, ibu leli, ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun, qiyam namanya. Malam lail, qiyamul lail. Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana. Masya Allah. Duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudaththir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil? Kalau Mudaththir ditar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau Muzammil,
Orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Bad'ul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan gak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara, Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri kosong, depan kosong, belakang kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar melihat begini. Sudah Arif lah keluar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 ini, tikap sampai jam 1. Beliau keluar dipanggil, Mas Arif. Arif, nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, Mas Arif. Responnya gimana tuh? Apa sih? Lihat hadisnya, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kudukku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari, salah satu hikmahnya ternyata, bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab. Ada yang senang ilmu, gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini temukan istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Sayyidah Saudah nih suka masak kue nih. Gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Saudah masak adonan pun usia kan udah sepuh di atas 60 tahun. Itu masih bisa ngambil bagian adonan, dikecupkan di kening begini masih bilang sayang. Tuh. Beda bab nanti ya, kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni, selimuti aku. Masuk kamar, diselimuti, dibisikkan di telinganya. Kalau bahasa kita kama qala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik, tidak punya musuh, perawat anak yatim, penopang kaum duafa. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kalau bahasa kita, aku akan selalu bersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi asik, nggak ada. Saja tuh, nggak ada. Tenang. Nah saat tenang itu dari gelisah turun surat, ya ayyuhal muddatsir, hai yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu. Sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu, kum fa'anzir. Sudah lewat 3 tahun 6 bulan, dikasih ilmu, sudah ada pembekalan, sekarang dakwah. Di dakwah tuh pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun al-muddatsir, dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Ini tablik nih, balik. Muzammil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, sibuk siangnya. Berangkat gelap, macet, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut, enak tidur. Diselimutin, selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duha yang pakai selimut enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman. Qumil laila illa qalila. Bangun malam. Tingkatkan takwa. Walaupun sedikit. Allah sayangnya pada kita. Allah nggak nuntut Pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya.
Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu, taruhlah misalnya di 3.15, itu masih punya waktu tuh bangun, walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayatnya innalaka fin nahari sabhan tawila, engkau ini gimana, siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga, amalan belum cukup. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya angkat tangan? Tuh. Siapa yang merasa nggak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Oh, luar biasa tuh. Nih saya kasih tahu aja ya, Nabi Adam ngelanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk. Tapi ya karena kita punya Tuhan itu maha kasih, maha rahman, rahim, gak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain, malam bangun, ya. Ketika malamnya bangun, diberikan fadilahnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghunjam pada jiwa, mau curhat, keluarkan masalah, tenang. Mau nangis saat sujud, enak. Malam. Kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum gak bisa tidur, ya, tidur misalnya. Gak bisa, tidur gak bisa, sholat itu qiyamul lail. Tapi kalau Anda tidur dulu dengan niat malam bangun, bangun dari aktivitas disebut hajada namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah, tambah tak di kata asalnya, gunakan sorofnya, huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajada jadi tahajjada, sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali. Ya kan? Jam 2, 2:04, 2:30. Alarm pertama untuk matikan, alarm kedua. Alarm kedua siap-siap kan? Nah itu wajahnya udah ketahuan tuh. Tapi nggak apa-apa, catat. Nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik, Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, karena sebagian pakai istirahat dulu, bangun malamnya. Fatahajjad bi, cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatan lak, ini memang bukan fardu, bukan wajib, tapi ini tambahan, cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok, cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan? Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, gak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa, bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1, Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Untuk kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Kan ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan. Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini, kok bisa. Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah, diarahkan. Wa akhrijni mukhraja, diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu nggak pakai nyogok, nggak pakai nipu, nggak korupsi, dibimbing. Dan yang keempat,
waj'alni min ladunka sultanan, dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya, Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang di riwayat disebutkan hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar, Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya, Ali ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya dua sahabat ini. Ali bin Abi Thalib nggak pernah protes, walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali, tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan dikit. Nggak bilang kan? Ali mengatakan sudah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut tidur, yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum, KPK apa tuh sering cerita. Kami kalau menemukan solusi Ustadz, itu setelah tahajud. Tiba-tiba dapat dorongan, cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu, saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. Satu, walaupun ini singkat, padat, satu amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan. Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Ma tayassara minal Qur'an, Al-Muzammil ayat ke-20 itu, yang paling mudah bacaan Qur'annya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, "Gimana salat malamnya Nabi?" Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya panjang dan bagusnya, susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat. Kemudian sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat. Dikira akan sujud, dah siap-siap, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan gak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu, pepetin ke dekat subuh, 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang, supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat, witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, qul lagi 2, qul huwallahu yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika enggak bangun, gelisah. Sampai ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah terlambat saya. Terlambat, padahal adzan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu, mulai. Keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib, pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya, malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira enggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita. Masih ada waktu? Masih. Cukup.
Oh, masih 2 jam. Silakan mau di sini 2 jam lagi sih. Sebentar lagi pulang. Ini bab salat dulu ya. Bab salat ini panjang sebetulnya. Ini ada setiap pertemuan tuh bisa 6 SKS. Ini 24 sesi. Ya, tapi saya coba arang lam di dalam Al-Quran. Kalau tidak idhofat dengan dhamir. Coba Anda cek. Bentuk-bentuk salat yang bersifat ibadah ritual dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu bentuknya rata-rata dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan alif lam atau idhofat dengan dhamir. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Al-Isra ayat ke 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surat 11 ayat 114 sebelumnya. Aqimis salata tarafayn nahar. Alif lam. Innas salata tanha 'anil fahsya. Kenapa pakai alif lam? Alif lam itu ada ta'rif. Huruf yang berfungsi mengkhususkan sesuatu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya. Seakan Allah ingin mengatakan kalau sholat ingin bagus sebagai pembuktian iman, ingin naik takwanya, sholatnya jangan ditunaikan asal-asalan. Tunaikan sesuai pedoman, petunjuk yang pernah Allah ajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi pada kita melalui sahabat. Saking sempurnanya pengajaran Nabi sampai Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita nggak pernah melihat Nabi salat. Gimana caranya? Dari orang yang pernah melihat Nabi, orang itu mengajarkan, mengajarkan orang itu, mengajarkan lagi sampai ke kita. Alhamdulillah dalam Islam kitabnya ada, tokohnya ada, silsilahnya ada, sanadnya ada. Agama mana di muka bumi ini yang memiliki referensi yang jelas, sumbernya jelas, tersambung sampai setiap generasinya melakukan ibadahnya sama, tidak ada beda sama sekali. Ini menunjukkan ini bukan karya manusia. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau ingin naik takwanya, naik imannya, jangan sekedar sholat. An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata. Ini ukurannya nih. Maka apabila Anda telah mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka ceklah, segera cek sudahkah tersambung dengan Allah. Benar enggak salatnya? Kalau wakaf sampai yang tadi tidak pakai fadhkuru, berarti ada orang yang sekedar salat saja, mau nyambung mau tidak yang penting salat. Kalau tidak disebutkan rumus dari tafsirnya, tidak disebutkan kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan di setiap zaman akan ada ditemukan orang yang penting sholat. Mau khusyuk mau tidak, yang penting sudah sholat. Ada yang begitu? Kenapa jawabnya pelan? Nah, ditemukan. Nah, kalau kita ingin naik level ketakwa, naik. Keluar dari kebiasaan tadi, mulai perbaiki. Gimana caranya? Kembali ke hadis tadi, ini akhir dari perjumpaan kita. Ada orang namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ilal Masjidin Nabawi fa shalla wan nabiyyu fi janibin akhar minal masjid. Beliau salat, Nabi di sisi yang lain. Ilustrasinya begini, salat di pojok sini, Nabi di sebelah sana. Begitu selesai salam, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Nabi mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullah, salli, irji' salli, fa innaka lam tusalli. Kawan balik lagi sholat, karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku sholat yang benar, karena saya taunya cuma sampai situ saja tadi yang keliru tadi. Maka perhatikan kalimatnya. Idza qumta ila shalah, kalau salatmu ingin benar, baik, bagus. 1, asbighil wudu, mulai dengan wudu yang baik dulu. Maka mempelajari salat yang benar, walaupun belum masuk kepada rukun, tapi menjadi syarat yang menunjukkan kebenaran salat itu dilakukan. Wudu. Wudu itu syarat salat, bukan rukun salat. Kenapa disebut syarat? Karena nanti kalau wudunya benar, dia akan menjadi syarat khusyuk dan baiknya sholat ditunaikan. Enggak benar wudunya, tidak baik sholatnya. Maka dari wudu dimulai. Dari 6 yang pokok,
rukun. Dari mulai niat, 4 bagian pokok, yang lainnya sunnah, iringi dengan tertib bagian yang terakhir. Al-Maidah di ayat yang ke-6. Pelan-pelan dulu ya. Ini saya gambarkan, saya praktekkan dengan cepat dan singkat. Contoh saja sebagai penutup. Ini bonus praktek saja yang ringan. 1, jangan mubadzir menggunakan air. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanash. Ya. Badzara yubadziru tabdziran. Ya, badzara. Badzara itu yang sia-sia. Badzara yubadziru, yang biasa mengerjakan perbuatan sia-sia. Tabdziran, penyia-nyiaan. Fahuwa bazar. Bazar itu yang suka berbuat yang sia-sia. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Para bazar itu dekat dengan teman-temannya setan. Maka hilangkan yang sia-sia. Dah, fokus ini. Gunakan air secukupnya yang baik. Kalau pakai menggunakan bejana, ukur. Kalau pakai menggunakan keran, jangan berlebihan. Mohon izin, bisa ke depan nggak sebentar? Sebelah sini. Boleh ikut dipegangkan. Ini misalnya keran. Kita kucurkan sedikit, upayakan jangan berlebihan. Ambil, saya terangkan yang pokok dulu ya. Yang lain sunnah tambahannya. Setelah kita berniat dalam hati, kita niatkan untuk menunaikan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika ingin menunaikan salat dengan benar dan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah dengan wudu yang benar. Saya tunjukkan yang pokok dulu, nanti beda antara tayamum dengan wudu. Ingat ya, rukunnya beda, Perhatikan baik-baik. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tumpahkan, ambil air, tumpahkan. Jadi bukan dipercikan, ambil, tumpahkan. Wujuh, mana wujuh itu? Wujuh itu jamak dari kata wajah. Ya, kalau terkait dengan wajah di kepala, berarti bagian ini depan. Ini sampai ke sini nih, bagian bawah yang telinga sini. Ya. Jadi ketika Anda ambil, tumpahkan di sini, gini. Bisa Anda gunakan yang bagian telunjuk untuk membersihkan kotoran yang ada di sisi sudut-sudut mata di sini. Jempol bisa Anda gunakan untuk membersihkan yang di bawah nih. Ini, ya. Jadi tumpahkan di sini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Tangan itu rinci dalam Quran, dalam hadis masalah fikih ibadah. Tangan itu yang disebut tangan, ini dari sini sampai sini tangan. Ini asabi', ini rusq, ini mirfaq, namanya marafiq, ini katif. Fikih itu jelas. Misal ketika Anda ingin bertakbir, lalu bersedekap, ya, maka letakkan yang telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Lalu dibatasi atau ke ruskun yang kanan ke kiri, gini, nempel. Bisa begini, digenggam, bisa begini. Jelas? Tapi nggak sampai ke sini. Subuh-subuh dibatuk begini. Sini. Ini pun langsung nggak diukur dulu. Allah. Sini. Ini ada batas. Nah, wudhu tuh pakai batas dari tangan sampai siku. Ila itu ghayah. Ini sampai sini. Ya, kalau Anda pun buka keran begini, sah saja. Karena terbasuh antara dua batas ini. Tapi kalau ingin lebih bagus, ambil airnya, tumpahkan. Wa aydiyakum, atofnya kepada igsilu wujuhakum, masih mansub, nasab. Wa aydiyakum, tanganmu ini dari jari sampai ke siku begini, tumpahkan, ambil gini. Ambil airnya, tumpahkan begini. Sampai ke sini. Apa hikmahnya? Saya cari, ya, wudu ini kan di antara maknanya taharah, wal husnu, al husnu wa taharah. Juga bermakna dau, yang baik, yang bagus, yang suci, yang bersinar. Apa hikmahnya? Ternyata wudu ini membuat tubuh-tubuh kita bersinar. Di dunia sinar yang tercegah dari maksiat, di akhirat sinar bekas wudu, min atharil wudu. Dari mana taunya? Selesai wudu kan tobat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ij'alni minat. Ya Allah, tolong jadikan aku termasuk orang tobat. Baru wudu, doanya kok tobat. Jawabannya apa? Hadis Muslim. Kalau wudunya benar, bersamaan dengan dibasuhnya anggota wudu ini dengan niat yang suci karena imannya, maka jatuhlah kotoran-kotoran yang pernah diperbuat oleh maksiat tangannya. Ini, jatuh.
Di wudu yang benar itu ada cahayanya, ada hasil baiknya. Tangan ini nggak maksiat lagi karena sudah tobat. Kenapa dari sini yang dibasuh? Karena yang sering maksiat yang begini. Kan bikin status di Instagram nggak begini. Kan begini. Siapa? Kalau maksiat begini kan, makanya yang dibasuh ini sampai sini. Kemudian ketika pindah setelah itu, ada yang kalimatnya wamsahu. Atafnya muncul untuk meneruskan tertib, tapi berubah dari ghasala menjadi masaha. Apa itu masaha? Masaha itu ambil airnya, percikan dulu, baru diusapkan. Ghasala ambil airnya, ini geser sendiri ininya nih. Ini aja nggak usah geser. Kalau ghasala ambil airnya, tumpahkan. Kalau masaha ambil dikit, percikan, baru diusapkan, usap. Masaha, ada massa, ada masaha. Kalau massa ada sentuhan tapi tanpa pegangan. Ya, jadi melihat tersentuh, begitu melihat ada sentuhan, ya kan? Itu massa namanya. Tapi kalau disentuh begini, diusap, terasa dia ada sentuhan, itu masaha namanya. Maka ambil airnya, percikan, ruus, kepala, bukan rambut. Kepala, bukan rambut. Betapa adilnya Allah. Setiap orang pasti punya kepala. Tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Maka ruus itu kepala. Kepala dari mana? Kepala batasannya, indahnya pakai ba. Ba itu kalau Anda baca Mughnil Labib an Kutubil Arif karya Ibnu Hisham, ada 14 makna. Ada ilsaq, ada tab'id, tab'id ma'a tahdid, tab'id min duni tahdid, ada musahabah, ada sababiyah, ada ghayah. Ba-nya yang mana ini? Maka dirinci oleh para ulama. Pertama istighraq. Kalau tidak ada di sininya penghalang, enggak ada sakit, enggak ada macam-macam, maka Anda bisa ambil, percikan dari depan ke belakang, usap begini, kembalikan. Ada yang luka di sini, gimana cara ngusapnya? Maka lihat, kan ini masih kepala, masih utuh. Di sini tak boleh disentuh misalnya, nggak boleh kena air, ini kan masih boleh. Maka para ulama fikih kemudian merinci at-tab'id, kan? Ma'at tahdid. Kalau mau pakai tahdid ininya aman sampai ubun-ubun di kepala. Di ibu kalau mau wudu tidak harus buka kerudung. Kalau di tempat yang tidak aman, ambil airnya, usapkan bisa di sini atau ambil ke bagian belakang diusapkan begini. Itu ba. Ada teman kita ngambil di PhD S3 di Timur Tengah, membahas huruf ba saja di ayat ini dapat doktor dia, PhD. Anda yang belum silakan, masih banyak, ta, tha, jim, ha sampai ya tuh. Nah, setelah itu ke kaki. Wa aidiakum, atofnya pindah ke ghasala lagi. Karena ada apa? Gampang, lihat fathah ujungnya. Ya, wa aidiakum a, wa arjulakum a, sama-sama a. Larinya kemana? Bukan wamsahu. Kalau wamsahu pasti pakai kasrah karena bi ruusikum. A-nya naik ke atas. Faghsilu wujuhakum a, aidiakum a, arjulakum a. Karena arjulakum pakai a, maka jatuhnya air diangkat lagi, langsung tumpahkan ke kaki. Bukan dipercikkan. Gosok 3 bagian sampai ke bagian mata kaki. Itu pun diiringi dengan apa? Dengan janji pada hati kita setiap disentuh, dibasuh itu niatkan tangan, kaki, wajah ini dibersihkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah kita wudu kita tobat dulu. Gunakan doa tobat. Ditambah dengan sunnahnya setelah itu disertakan. Ada yang dimulai dari awal, basuh-basuh dulu tangan sampai bersih, ada yang kumur-kumur, tamadmad, istinsyak dan sebagainya. Dan seterusnya. Yang pokok yang 4 nih yang dibasuh. Tambahkan 1 dengan niat, tambahkan tertib di akhir 6. Dan nggak sama dengan tayamum. Pokoknya ada 4 tambah 2 6. Kalau tayamum bisa 2, wajah dengan bagian tangan. Ya, kalau Anda cukupkan wudu dengan 2 ini batal. Nggak sah salatnya. Makasih. Allah ya. Paham? Poinnya apa? Poinnya untuk salat yang benar pun mesti bersih dulu. Tenang dulu. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak akan benar. Ini wudu udah sisiran, takut rambutnya acak-acakan, takut, kepala nggak dibasuh, nggak diusap, nggak akan sempurna sholatnya. Sholatnya nggak tenang, nggak nyaman sholatnya. Dimulai dari wudu, ini baru wudu. Sholatnya sudah mulai belum? Belum.
Tapi alif lamnya kata Nabi dimulai saat wudu. Setelah itu beres wudunya dengan benar, pemastaqbilul kiblah, menghadap kiblat dengan baik. Nunggu iqamat. Bagusnya itu iqamat itu jangan lu dimulai sampai imamnya datang semua berdiri. Tuh riwayatnya begitu. Imam datang berdiri semua, sehingga ada wibawanya imam tuh. Ya, dilihat, imam lihat. Oh, bukan sekedar nengok ke belakang. Istau, kata makmum sudah tahu. Tengok, lihat, gak harus pakai bahasa Arab. Boleh, ini sebelum sholat boleh, gak harus pakai bahasa Arab. Ya, kalau mau dikuatkan boleh. Sawu sufu fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Bapak Ibu rapatkan safnya, tenangkan jiwanya, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Siapkan dengan baik. Lihat yang sholat siapa saja. Oh, ini ada yang mungkin gak sanggup berdiri lama. Ada anak kecil yang mungkin gak bisa berdiri lama baca surat. Diukur suratnya. Wajah sebelah sana, wajahnya ikhlas-ikhlas, al-ikhlas. Kan? Wajah yang sebelah sini, ya, ada kesibukan-kesibukan cari. Sehingga dicari kombinasi yang ringan apa. Kadang-kadang jadi imam tuh gak mudah. Begitu kita niatkan baca Al-Kafirun, keluarnya Al-Baqarah di tengah-tengah. Bisa begitu, ini bisa dipilih. Nah, ini baru gambaran teman-teman sekalian. Ini baru sholat. Kalau kualitas sholat kita seperti itu, nanti ada perubahan pada diri kita. Karena itu ukuran orang takwa yang diukur iman pertama kali terletak pada sholat, bahkan pada panggilannya. Kembali ke Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna. Pakai ilmu nahwunya. Orang yang sudah punya iman yang sudah dilatih itu, ciri dasarnya adalah sebagai berikut. Adatul hasri. Idza dzukirallahu wajilat. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi iman di hatinya. Sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara hati, ya Allah sudah adzan. Pernah begitu? Nah, makanya oleh Allah diperintahkan diperdengarkan nama Allah 5 kali dalam pergantian waktu sehari. Supaya kita cek dari subuh sampai malam ada iman gak sampai sebelum tidur. Subuh ganti siang diperdengarkan nama Allah. Siang sampai asar perdengarkan nama Allah sore. Sore sampai menjelang malam maghrib diperdengarkan. Sampai mau tidur diperdengarkan. Didengar telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Ya, jamaknya adzan. Diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga, diperdengarkan. Karena itu riset membuktikan dan menunjukkan bahwa adzan satu-satunya lafaz yang tidak berhenti di muka bumi 24 jam. 24 jam. Silakan kalau nggak percaya hitung aja. 24 jam. Itu sebabnya kenapa waktunya beda-beda. Malang Batu beda dikit, tarik sampai ke Surabaya beda sekian menit, sampai ke Jawa beda, yang ke baratnya beda sekian menit, sampai bagian ujung Indonesia timur dengan baratnya pertengahannya beda. Kenapa beda? Supaya teratur. Selesai adzan di sini, adzan di sini. Selesai adzan di sini, adzan di sini. Terus berputar 24 jam. Sepanjang masih punya pendengaran dan telinga, diperdengarkan kalimat Allah untuk menguji ada iman enggak dalam dirinya. Nah, gimana kita menutup bahasan ini pada bagian ketiga? Mengukur kadar iman kita sudah naik sampai mana untuk mengukur takwa kita. Bila dipanggil jam 3.35, saya tuliskan subuh misal 3.35. Ini contoh saja ya. Contoh misal saja. 3.53. 3.54. Ambil tip pertengahan lah, 355 lah ya. 355 nih besok. Kita cek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Masjid At-Taqwa jam 3.55. Pas kita bangun, ya Allah sudah adzan. Jika saat dipanggil lewat adzan diperdengarkan nama Allah, langsung sadar kita siap-siap menunaikan sholat, itu pertanda iman Anda standar. Standar. Belum kuat. Belum kuat Prof. Hanif. Kerja di kantor masuk jam 7, datang jam 7, standar gak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, kuat. Hebat. Jam 5, luar biasa. Jam 4, ada kerjaan Anda tuh. Dipanggil 3.55, dia udah siap dari jam 4. Salah. Dia siap jam 2, luar biasa. Jam 3 sudah siap-siap, luar biasa. Maka imannya sedang naik tuh.
3.55 dipanggil, dia bangun, sebelum itu dia warming up, persiapan dulu supaya sholat fardunya lebih mantap lagi, lebih kuat lagi. Ini menunjukkan kadar imannya sedang naik, takwanya lagi bagus, tinggal dilatih makin bagus lagi. Dipanggil jam 3.55, dia baru bangun 5.53. WIB, waktu Indonesia bagian batu. Nah, ini menunjukkan kualitas iman sedang turun. Terus naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini baru satu amalan di tubuh kita yang tanpa biaya. Karena sholat nggak bayar. Belum pakai amal yang lain. Nanti kalau sudah mantap, dengan sendirinya muncul amalan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan sendirinya mau mengkaji Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mau baca tarikh untuk dibawa sebagai prototipe kehidupan. Ya, walladzina min qablik. Yang terakhir puncaknya wabil akhiratihum, semua pekerjaannya untuk akhirat, ibadah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah. Enggak mungkin kerja karena Allah Anda terlibat dalam perbuatan maksiat. Enggak mungkin nyogok, enggak mungkin berbuat riba, enggak mungkin nipu orang. Kalau sudah levelnya tinggi, puncaknya orang ini akan dijaga oleh Allah sampai wafatnya dan dipastikan bahagia dan sukses hidupnya. Ulaika ala hudam. Ini orang-orang yang melekat dengan petunjuk Allah. Wa ulaika humul, dan pasti jaminannya bahagia. Nah, sekarang kita latihan satu amal ini dulu saja. Ya, coba kita berupaya meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi kalau khatib Jumat mengatakan, saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, paling minimal kita pahami Allah masih sayang sama saya. Pengen saya bahagia. Pengen saya sukses. Pengen saya selamat. Tanya balik, apa yang sudah kamu kerjakan untuk mendapatkan itu? Naikkan iman, konsisten menjaga kebaikan dan sebagainya. Ya, coba diupayakan kita maksimal ya. Malam ini sama-sama saling mendoakan dulu. Ustadz juga sama saja, tidak mudah. Bahkan ancamannya lebih tinggi. Punya ilmu nggak diajarkan, dikecam. Menyampaikan nggak dipraktekkan juga, dikecam dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, di mana digunakan pikiran dan otakmu itu, dan nggak bisa pensiun. Karena itu pilihan hidup. Makanya dibantu doa. Kalau ria karena popularitas, karena materi, karena dunia, ini juga DKM nggak boleh ngasih apa-apa ya. Jangan, nggak boleh ngasih apa-apa. Nah, kalau saya ngajar nggak usah ribet ya. Kalau ada orang mengatakan nanti undang Ustadz Adi siapan sekian, itu pasti bohong. Ya, tidak ada di kami yang seperti itu. Saya itu kalau sehat, waktunya sesuai saya datang. Anda nggak perlu siapan apa-apa. Kalau saya punya kemampuan saya datang. Ya, kita belajar, coba latih, tapi doakan supaya dijaga. Bukan untuk apa-apa, karena kalau sudah dikaitkan dengan Allah, Allah sudah berikan banyak, diberikan jalan. Ya, kalau kita sudah punya Allah, rasakan sampai punya Allah. Punya masalah merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, yang lain ringan. Punya masalah seberat apapun, yakin saya punya Allah, pasti Allah berikan solusi. Masalah di rezeki, saya punya Allah, Allah pasti cukupkan. Kalau sudah merasa punya Allah, yang lain kecil, yang lain ringan. Ya, nah, upayakan latihan malam ini, saling doakan, tatap sebagai saudara-saudara kita ini. Kanan kiri sebagai keluarga, kenalan dengan baik, doakan. Guru saya mengatakan, nak, kalau kamu ngajar siang, malam tuh, coba siang tuh tatap semua tuh. Kalau ngajar tuh tatap wajahnya, walaupun nggak kenal. Nanti malam kamu bangun sholat, gambarkan kembali, ingat kembali wajah-wajah itu. Minta sama Allah. Minta supaya kalimatnya diterima, menghunjam pada hati. Minta supaya dibantu, ditolong oleh Allah bisa mengamalkan. Semua jadi orang baik. Lihat semua orang pada potensi kebaikannya. Ya, sepanjang masih hidup, sebelum siapapun sebelum wafat, dia punya hak untuk menjadi soleh di hadapan Allah. Tidak perlu kita hukumi orangnya, tapi kita perbaiki kesalahannya. Fir'aun, Anda boleh catat ini ya, bikin status. Fir'aunnya Fir'aun. Tuh. Tetap Allah berikan kesempatan padanya mendapatkan haknya berubah jadi baik. Allah kirimkan 2 orang nabi, Allah kirimkan 2 orang rasul. Cuma ya dasar Fir'aun dengan watak Fir'aunnya, dia tetap memilih sebagai Fir'aun. Dia tinggalkan itu, dia memilih bertahan sampai ternyata akan tenggelam, baru kesadaran itu pun datang dengan dipaksakan untuk selamat. Bukan karena ingin mendapatkan hidayah Allah juga. Karena itu malaikat juga saking sebelnya mengambil bagian dari tanah lautan, memasukkan ke dalam mulutnya. Ya, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dilakukan dengan benar, dengan ikhlas, dengan baik. Ya, kita berupaya ya, malam ini saling mendoakan, saling dorong. Ini
Ustadz-ustadz kita yang dengan rendah hati, ini kan tokoh-tokoh, ada yang profesor, ada yang kiai, ada yang ustadz, para mubalighin se-Indonesia ini. Di Majelis Tabligh datang semua ya. Kita doakan juga supaya disatukan, membangun bangsa, bangun negara, terjauh dari perpecahan, duduk sama-sama ngaji, buka kitab sama-sama. Ya, mudah-mudahan bangsa kita dijaga, minimal kota Batu ini, Malang dan semua Indonesia dipersatukan dalam kebaikan, dan cukup tunjukkan wajah Islam yang benar, insya Allah dengan sendirinya Islam terasa dalam kehidupan kita. Saya ajarkan satu doa ya, mudah-mudahan doa ini membuat kita lebih kuat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari malam ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ya, rekam paksain. Ya. Nah, paksa diri kita untuk meningkatkan iman ya. Paksa diri kita untuk meningkatkan takwa. Paksa diri kita untuk berubah. Ya, Anda mau baca apapun kalau nggak pernah maksa, akan berubah. Rekam tuh. Allahumma. Baik, malam ini saya kira cukup ya. Cukup dulu. Silahkan kalau mau sampai 2 jam lagi di sini boleh. Mau etikaf juga boleh. Karena kami masih terhubung besok, kita ada agenda pagi ya, masih ada di acara Rakornas. Mudah-mudahan satu saat kita bisa bertemu kembali dalam kebaikan dan kesehatan. Mudah-mudahan diridhai Allah.